jadi putra seorang pemilik pengusaha yang usahanya sangat besar, itu enak atau tidak? Nih kembali ke poin itu loh. Enak atau tidak? Enak. Banyak orang bilang tuh enak gitu. Padahal enak banget. Nggak bercanda. Ya enaknya ada, cuman banyak kan nggak enaknya juga. Kita nggak bisa ngelihat dari covernya aja gitu. Karena kan kita memikul tanggung jawab yang dibawa oleh orang tua lah bahasanya dia untuk karena orang tua itu harapannya mungkin kalau ingin menurunkan ke anaknya itu buat lebih pesat lagi, lebih bagus lagi, lebih modern lagi dan pokoknya lebih dari merekanya lah gitu ya. Nah itu kan berarti kan menjadi beban dari kita juga. Cuman kalau kita kan selalu memperjuangkan lah. Ini resiko kalau kamu melibatkan anak di perusahaan ini. Gitu. Tapi ini juga risiko saya saat saya terlibat di perusahaan gitu. Ini gitu, bagaimana saya bisa menjadi 100 outlet, bisa jadi itu kan menjadi challenge ke kita juga gitu. Sementara orang tua standarnya adalah dia dengan 100 outlet. Iya, apalagi kalau misalkan bilang ini saya udah jauh lebih baik daripada kakek kamu gitu. Bagaimana saya bisa jauh lebih baik daripada bapak saya gitu. Nah, itu challenging. Tapi itu sih yang benar-benar kerasa banget sih. Bagaimana kita bisa menjadi batu loncatannya itu. Gak semua orang bisa untuk mendapatkan kesempatan ini. Tapi juga orang-orang lain pun memiliki kesempatan untuk sukses, tapi dengan cara yang lain. Tidak hanya untuk cara ini saja. Tapi yang saya rasa memang sangat bersyukur sekali gitu. Intinya, ibu, ayah, aku sayang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita akan bahas suatu hal yang luar biasa. Konon kabarnya pandangan banyak anak muda di luar sana berpandangan kepada para putra pemilik bisnis, ya, mereka berpandangan bahwasanya ketika bapaknya sudah jadi founder, sudah punya bisnis, akan sangat mudah untuk berfoya-foya, akan sangat mudah punya warisan, akan sangat mudah mau minta apapun tinggal bilang dan sudah dikasih sama bapak. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas bersama saya Budi dari Syariah Syariah Business Coach pertama di dunia, akan membahas bersama orang-orang yang luar biasa. Beliau berdua adalah putra mahkota. Yang pertama adalah Mas Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Raka? Alhamdulillah sehat banget. Masya Allah, beliau putra dari Bapak Zamal, pemilik perusahaan Delia Hijab. Apa sekarang programnya nih dari Delia Hijab nih, Mas? Wah, alhamdulillah untuk bulan ini tuh banyak banget, Mas. Kemarin kita udah ada Moms Planner, kita udah yang jilid kedua. Oh gitu? Iya, jadi memang kita bagaimana ibu-ibu entrepreneurship itu kita sharing nih. Apa aja kendala-kendala mereka dan juga memang kita pengen tahu study case-nya di mana gitu. Terus yang kedua ada Indonesia Top Hijab Model 2025. Itu memang kita mencari bibit-bibit dari muslimah Indonesia yang kita bisa kembangkan untuk menjadi influencer dan nantinya juga bisa jadi brand ambassador di kita. Seperti itu untuk singkatnya. Mas Raka terlibat langsung ya? Oh jelas. Masya Allah, luar biasa. Kita tunggu sharing-sharing beliau bersama kita. Nah, di samping Mas Raka ada Mas Faisal. Sehat Mas Faisal? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Mas Faisal ini putra dari Bapak Supardi, pemilik mungkin perusahaan tepung terbesar di Bogor. Insya Allah. Insya Allah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kabar Bapak? Bagaimana kabar perusahaan? Ya alhamdulillah masih berjalan lah, walaupun agak gonjang-ganjing ya, namanya juga perusahaan pengusaha gitu. Dan apalagi apa namanya tuh kalau ini bahan dasar gitu. Bahan bakunya gitu ya? Bahan pangan makanan gitu. Oke. Iya. Ya, kalau Mas Faisal terlibat langsung membantu Bapak gitu ya? Iya, kalau saya tuh pabrik benar-benar. gitu ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrol lebih khusus lagi kepada mereka. Betulkah gitu ya? Konon katanya ketika kita jadi putra mahkota, bahasa saya begitu ya. Ketika kita putra dari seorang pemilik perusahaan, sangat enak sekali. Apa-apa tinggal minta, apa-apa tinggal nyodorin tangan dan selesai. Jadi impian banyak orang. Nah, kita akan ngobrol langsung ke Mas Raka sama Mas Faisal. Betulkah demikian, Mas Raka?
Sebenarnya banyak banget orang yang bilang ya Mas ya, kalau misalkan jadi, wah kamu tuh anaknya ini gitu. Ya. Banyak orang bilang tuh enak gitu. Padahal enak banget. Nggak bercanda. Ya enaknya ada, cuman banyak kan nggak enaknya juga. Kita nggak bisa ngelihat dari covernya aja gitu. Mereka nggak tahu kalau misalkan kita lihat juga, kita pusing gitu. Mereka juga nggak pernah lihat itu. Dan memang untuk sekarang memang tidak ada yang namanya instan gitu. Kita pun di saat kita legalisasi ini, kita diwariskan legasi ini, kita juga harus berpikir bagaimana si legasi ini bisa berkembang gitu kan. Seperti kita lihat zaman-zaman kerajaan zaman dulu gitu, kayak Majapahit dan lain-lain gitu, di saat diwariskan kepada pangeran, kepada putranya, kita melihat perkembangan putranya apakah pesat atau tidak gitu. Nah, begitupun dalam legasi bisnis ini. Kita orang tua ataupun orang lain juga akan melihat bagaimana nih pangeran ini akan berkembang atau tidak dengan perusahaan ataupun dengan legasinya itu. Makanya bagaimana cara kita untuk mengembangkan itu memang itu sangat tricky, cuman bagaimana kita menjalaninya, kita pakai trik apa, kita pakai strategi apa, itu juga semua ada ajarannya. Dan kita juga ada gurunya, dan alhamdulillah itu sangat-sangat gampang dijalani. Baik. Versi Mas Raka. Kalau versi Mas Faisal gimana? Betul nggak? Enak sekali jadi anak pengusaha yang sudah menggelora, sudah punya beberapa pabrik, tinggal jalanin saja. Betul enak atau bagaimana? Ya mungkin kalau bagian enaknya mungkin alhamdulillah anaknya bersyukurnya mungkin kita masih bisa makan gitulah, yang basic kita masih tercover lah gitu. Cuman kalau mungkin ada nggak enaknya pasti ada. Karena kan kita memikul tanggung jawab yang dibawa oleh orang tua lah bahasanya, dia karena orang tua itu harapannya mungkin kalau ingin menurunkan ke anaknya itu buat lebih pesat lagi, lebih bagus lagi, lebih modern lagi, dan pokoknya lebih dari merekanya lah gitu ya. Nah itu kan berarti kan menjadi beban dari kita juga. Cuman kalau kita kan selalu memperjuangkan lah, apalagi buat keluarga sendiri gitu. Baik, kita ke depan akan bicara tentang second generation. Second generation itu bagaimana dari orang tua kita kan sudah membangun bisnis ini, Dahlia Hijab, kemudian CV Wangun Mandiri ya. Ini kan sudah membangunnya dengan sangat luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa, hingga akhirnya sekarang puluhan karyawan, ratusan miliaran hasilnya dan lain sebagainya. Ketika mereka bangun kan kita punya beban yang luar biasa gitu ya. Betul. Nah, ini di generasi kedua apakah berhasil atau tidak gitu. Bagaimana melihatnya Mas Raka? Ada beban itu kah? Melihat bebannya? Nggak tahu nih makanya. Melihat apa? Kan pasti kan ada stereotip begitu ya. Iya. Betul. Di saat kita nggak bisa berbohong untuk yang namanya sistem bisnis, apalagi orang sana ya gitu ya. Semakin besar mereka usahanya, semakin besar pun hutangnya gitu. Di sini juga memang kita lihat nggak cuma dari hutang gitu kan, tapi juga dari beban. Tapi bagaimana kita mengemas sekarang kita udah menjalani yang syariah, kita memang sudah tidak pakai hutang. Kita melihat bebannya, gitu kan. Bebannya kita, wow, memang masya Allah tabarakallah gitu. Keren banget itu. Banyak lah kayak misalkan triki-triki. Apalagi kita juga memang di perkuliahan memang ada, cuman berbeda lah untuk study case-nya ya. Betul. Tapi juga ya itu kita challenging di situ. Tapi bagaimana kita di lingkungan mana kita ditempatkan, kita bisa saling sharing lah sama teman-teman kita, dan akhirnya kita juga bisa diaplikasikan Kang di bisnis kita. Dan alhamdulillah beban memang ada, memang berat, tapi kita jalani gitu. Bagaimana kita mensikapi si beban itu? Baik. Kalau Mas Faisal, kan di posisi sekarang itu banyak sekali anak-anak yang memimpikan di posisi Mas Faisal, betul ya? Betul. Nah, tapi mereka tidak tahu ternyata di posisi ini banyak dramanya. Benar. Gitu ya? Ya. Gimana Mas Faisal? Ya memang sih kalau dia lihat dari pengamatan saya sih, kalau bisa diturunkan gitu ya, kebanyakan tuh 80% tuh gagal gitu, udah pada bubar. Kalau dari cerita dari ayah saya gitu, mungkin dari teman-temannya gitu. Itu karena mungkin dari basicnya juga, karena mereka yang ininya juga bahasanya tuh bagaimana, yang ownernya itu kayak mensekolahkan, cuman tidak memberikan kayak nih perusahaan punya bapak nih biar tahu gitu, biar tahu di dalam juga. Jadi bukan dari kan udah saya sekolahkan, berarti harusnya kamu tahu kan, beda dong gitu. Kita kan studi kasusnya juga mungkin pasti beda lah, banyak lah hal-hal yang nggak terlalu relate dari persekolahan atau di kuliahan. Jadi emang bagusnya tuh yang nyemplung langsung gitu. Nah itu yang biasanya yang gurunya itu langsung ya dari ownernya itu. Baik. Lebih baiknya. Tapi ada nggak dari orang tua nih, dari Pak Haji misalkan langsung bilang, Mas Faisal, kamu harus begini, tekanannya begini. Ada nggak begitu? Ini anggap aja Pak Haji nggak denger nih.
Nggak apa-apa kan ya. Kita pengen denger maksudnya. Ada nggak tekanan? Oh saya kan sudah bangun bisnis, kamu harus begini dong kamu. Oh iya. Ini senyumannya senyuman kecut atau senyuman apa ini? Ada kalanya. Senyuman jahat. Ada kalanya. Cuman kan berarti kan kita selalu berarti kan harus improve. Ya. Adapt sama overcome-nya itu Oke, loh, oke, yang oke, sulitnya itu gitu. Soalnya kan mungkin kita kan bahasanya hulu ke hilir gitu kayak oh mungkin usaha ini bisa tabung ke kerupuk itu karena bahan dasar gitu. Oke. Nah itu kan berarti kan kita pelajari lagi yang tepung aja mungkin bisa berapa lama belajar nanti buat lagi yang baru kita belajar lagi. Nah itu yang impulsif ada overcome-nya itu yang harus diasah terus jadinya saya tiap hari itu ya itu digemblangnya gitu. Baik. Tapi seru juga ya. Iya, ada gonjang-ganjing dari awal rame dari awal petani gitu kan kita. Mas Raka, kadang-kadang ada nggak secara ya tadi sama pertanyaannya seperti Mas Faisal. Jadi dalam bisnis ada nggak ternyata ada benturan kepentingan soal ngomong bisnis nih. Mas Raka mau apa? betul. Ibu seperti mau apa? Orang tua seperti apa? Kadang-kadang kan kamu harus ngikutin ikut saya, kamu harus ngikutin apa namanya? Jadi direktur di perusahaan. Sementara kan kita kan punya passion lain. Ada pernah begitu, Dak? Ada, cuman ini tadi kan berbeda, Kang. Oh gitu. Ya, memang dulu memang saya sudah lama bekerja di orang dan juga sudah membangun bisnis. Dan yang memang terlihat uangnya di sini gitu. Oh. Ya, Di perusahaan Bapak. Di perusahaan Bapak gitu kan. Akhirnya dari perusahaan retail itu kita kan mengembangkan bisnis menjadi ada namanya brand Delia Hijab. Oke. Nah, brand Delia Hijab itu kan Delia Hijab sendiri kan memang itu brand dari salah satu perusahaan kita, perusahaan Bapak. Ya. Akhirnya kita kembangkan mau kemana. Nah, kalau misalkan ngomongin apa, kamu harus jadi direktur, kamu harus jadi CEO, kamu harus jadi apa? Enggak, saya sangat menerima. Asalkan beritahu job desk saya apa. Karena saya mau kejelasan gitu. Yeah. Kamu untuk operasional apa ini saja atau juga untuk sales kamu apa saja yang harus dikontrol, apa saja yang harus dimonitoring gitu. Nah, paling yang saya study case langsung gitu ya. Baik. Ini Delia mau dibawa kemana nih? Gitu. Passionnya apakah mau ke anak muda? Apakah mau ke orang tua? Atau mau ke syar'i? Itu banyak perdebatan di situ gitu. Karena memang ya CEO-nya saya, tapi memang ya ini kan brand orang tua. Baik. Atau kalau CEO-nya saya kan gimana saya dong? Harusnya. Karena saya juga melihat pasar seperti apa. Pasar gimana. Itu sih. Sementara mapping orang tua dengan mapping kita berbeda ya. Ya betul, apalagi zaman sekarang kan. Gitu. Cuman ya kita juga melihat orang tua juga sudah menjalankan bisnisnya sudah lama dan tahulah poin baiknya di mana. Yang penting kita cari sari-sarinya aja apa yang bisa kita terapkan untuk plan 2025 ataupun 2026 dan selanjutnya. Itu kita ambil jalan tengah. Kalau aja. Mas Faisal ada nggak konflik kepentingan yang membuat perasaan sampai mungkin ada. Kalau masyarakat tadi mungkin perdebatan kita tidak tahu nih perdebatan apa nih. Iya. Kalau masalah hal apa yang membuat Kurang lebih sih sama sih, mungkin kayak urusan job desk gitu kan. Kalau kita mah bilang orang tua bilang ya ini banyak kerjaan tuh banyak, tapi kita masih nggak sih belum jelas ya kerjaan banyak itu dalam hal apa gitu. Oke. Belum tahu jabarkannya itu. Nah itu yang kita bingung, kita harus kerjain apa dulu, dari mana dulu gitu. Dari awalnya juga jadinya ya mungkin susah juga sih buat memulainya juga lah bahasanya gimana. Jadi bingung ya. Kita buat problematikanya aja kita belum bisa identifikasi karena kan kerjanya juga masih gimana gitu. Samar lah ya. Cuma bisa kita lihat aja tapi belum kita bisa resolve gitu. Yap. Oke. Kalau tadi ada nggak sampai mohon maaf ya kita ini ya Bapak pernah marah-marah gitu di dalam hal bisnis ya, profesional gitu ya, bukan hal pribadi. Misalkan kita ketika masyarakat jadi CEO kita salah gitu ya, pernah nggak ada marah besar? Mohon maaf ini gimana sampai gimana? Gitu. Sampai misalkan bikin marketing budgeting ini boncos ada nggak begitu? Ada. Cuman alhamdulillah memang orang tua dan ibu dan ayah juga parentingnya oke, bagus dia beliau. Itu jujur saya bisa akui itu memang bagus gitu. Bersyukur sekali. Dan juga alhamdulillah, cuman perdebatannya ada. Kesalahan saya pun banyak. Cuman alhamdulillah dari apa yang saya perbuat, mereka juga jadi open. Oh, ini pelajarannya. Gitu. Ini resiko kalau kamu melibatkan anak di perusahaan ini. Gitu. Tapi ini juga risiko saya saat saya terlibat di perusahaan gitu. Jadi kita udah win-win solution nih. Ya ini saya salah, Anda pun salah gitu. Jadi tapi tidak saling menyalahkan. Gitu. Dan alhamdulillah juga beres dengan kepala dingin. Tapi memang di awal-awal kan pasti panas dulu kan, benar-benar kenapa? Ini kenapa gini, ini kenapa gini. Ya saya jelaskan gitu dengan yang menurut saya benar gitu kan. Tapi memang
ya kan kita nggak tahu ya kuasa Allah gitu ya. Kita sudah bagaimana mau nge-planning gitu. Tapi mungkin ya kuasa Allah berkata lain, mungkin belum rezekinya gitu. Siap. Mas Faisal, monggo Mas Faisal. Ada peristiwa yang seru kah gitu untuk jadi pembelajaran, karena kan kalau di luar sana biasanya orang tua itu kan punya apa ya, harapan terhadap putra putrinya kan sangat besar sekali, betul ya? Oh betul banget. Iya. Beban juga itu. Beban juga. Apa nih? Oh iya beban lah. Gimana tuh? Apalagi dulu kalau misalkan kita lihat ya, memang kan ini bisa dibilang bisnis keluarga. Ya. Keluarga dari zaman kakek moyang itu udah bisnismen. Oke. Ya, dari kakek. Standarnya tinggi. Ya, kakek. Oke, dulu dia memang suka jualan. Ya. Tapi kalau misalkan di Sunda tuh, dulu tuh di Sunda tuh ada namanya kadal. Oke. Jadi penjual di pasar, tapi dia nunggu di depan. Misalkan Mas datang, mau beli apa? Nah, kadal ini, bukan orang ini disebut kadal, nyariin ke toko-toko. Oke, maklar kali ya? Nah, maklar, betul. Kadalin. Calo gitu ya? Calo. Nah, yang akhirnya punya toko, dan akhirnya regenerasi untuk ke bapak, ayah kan. Akhirnya punya beberapa outlet, sampai ya ada 30 outlet. Masya Allah. Nah, ini gitu, bagaimana saya bisa menjadi 100 outlet, bisa jadi, itu kan menjadi challenge ke kita juga gitu. Sementara orang tua standarnya adalah dia dengan 100 outlet. Iya, apalagi kalau misalkan bilang ini saya udah lebih baik daripada kakek kamu gitu. Bagaimana saya bisa jauh lebih baik daripada bapak saya gitu. Nah, itu challenging, tapi memang insya Allah lah. Yang penting yakin, aman, harusnya bisa ya. Amin. Harusnya bisa, aman, bismillah. Dan udah ada plan-nya gitu. Dan Sama. tinggal ikhtiarnya, Amin. kontroli dan lain-lain. Amin. Tapi itu sih yang benar-benar kerasa banget sih. Bagaimana kita bisa menjadi batu loncatannya itu loh. Itu sih yang benar-benar Baik. lumayan. Oke, Mas Faisal, monggo Mas Faisal, apa nih kira-kira? Ada hal yang sama pertanyaannya. Jadi ada hal apa yang menurut Mas Faisal ya tadi konflik kepentingan, kemudian ada drama, atau mungkin orang tua punya standar apa yang kita merasa berat itu, Mas Faisal? Monggo. Ya mungkin ada aja sih sebenarnya. Cuman kalau kita kan masih dalam genggaman lah masanya itu, jadi masih mungkin ke take over, mungkin kita kasih sedikit-sedikit aja lah, mungkin perbedaan sedikit-sedikit. Cuman kalau misalnya kurang nggak serk gitu, mungkin tetap masih diganti juga ujung-ujungnya, masih belum kepegang banget lah jadinya, ya mungkin yang belum maksimal juga sih kalau saya. Baik, kalau Pak Haji Supardi ini kan beliau kan orangnya perfeksionis ya. Betul banget ya. Betul. Ya sama mungkin ya seperti kakek seperti tadi Bapak, beliau mengelola dengan luar biasa, apalagi Pak Haji itu kan boleh dibilang mengelola bisnis dari nol dengan pengalaman yang luar biasa, karyawan ratusan. Kemudian ada standar apa nih, misalkan Mas Faisal melakukan, oh bukan, ini salah, ini begini, oh keuangan ini harusnya, ada nggak begitu? Yang standarnya begitu mungkin ada aja sih. Pengalaman cuman apa? Mungkin penargetan aja lah, mungkin kalau tahun ini nggak nyampe 1.000, tahun depan harus 1.000 gitu aja palingan. Iya. Pernah ada ini debat besar dengan Bapak? Debat sih saya mah jarang sih. Jarang ya? Jarang, biasanya lebih sama keluarga, kalau bicara kalau ada rapat gitu, mungkin sama kakak, sama bapak gitu, sama saya juga bisa suka ada obrolannya lah gitulah. Baik. Tapi Mas Faisal masih menganggapnya masih aman lah ya, tidak sampai ini ya. Belum. Ya, kembali ke pertanyaan awal. Benarkah menjadi second generation, menjadi orang yang nomor 2 ini ya? Jadi putra seorang pemilik pengusaha yang usahanya sangat besar, itu enak atau tidak? Kembali ke poin itu loh. Enak atau tidak enak? Mas? Sebenarnya nih, enak nggak? Kita ingin jawab juga orang-orang di luar sana bahwasanya di posisi Mas Faisal, di posisi Mas Raka yang memang sudah pelaku langsung ya, itu sebenarnya enak nggak sih itu? Atau ya tergantung dari tergantung tadi pelaksanaannya masing-masing gitu. Kalau secara sistematis sih mungkin kalau misalnya udah benar-benar perusahaannya tuh kayak sesuai SOP dan lain-lain, mungkin enak sih. Tapi kan berarti kan itu harus kita pegang terus sih kita kerupnya. Nah, itu yang nggak enaknya tuh lama-lama kan panas juga lah kalau kita pegang tuh. Tapi kalau kita lepas ya udah close lagi gitu, kita bisa defisit lagi atau apa-apanya. Nah, itu mungkin yang nggak enaknya, mungkin kita ya bahasanya gimana ya, ikhtiar terus lah, tapi kan itu kan emang kewajiban gitu. Baik.
Nah, ini ada pertanyaan begini. Ya. Dulu pertama kali diajak orang tua, diajak bapak, diajak orang tua ya, Ya. untuk belajar di Syarewet, ada nggak perasaan ini apa gitu? Kemudian mau diajak kemana nih? Ada nggak perasaan begitu? Monggo Mas Raka. Pengalaman waktu pertama kesini kali ya. Iya, monggo. Saya ngeliat gitu kan, awal-awal datang masuk latihan seminarnya ya, lampu langsung pada mati. Oh gitu. Oh ini apaan sih? Ah bukan nih. Apaan nih? Acara apa itu? Acara apa Mas? Itu PBTR. Oh, PBTR. Mas. iya. Komisi Tapariwa. Ya. Nah itu kaget tuh. Nah tapi beresnya malah joget-joget, itu makin aneh kan? Kita bingung ya kan? Bingung juga kan? Oke, senam ya. Senam gitu kan. Tapi akhirnya dari sana, Ya. hari pertama dijalani, hari kedua, hari ketiga, akhirnya nagih gitu. Dan memang ternyata daging semua gitu kan. Kirain asalnya acara apa, ternyata wow, ini loh yang mengubah dunia, ini loh yang pola-pola pikir yang sebenarnya orang tahu. Ada yang tahu, ada yang nggak mungkin ya, kita nggak bisa matokin. Cuman ini tuh adalah hal yang simpel untuk dipelajari. Cuman memang saat kita menjalani, saat kita melaksanakan, saat kita mengamalkan ilmu tersebut, itu yang bisa mengubah kita. Itu sih yang benar-benar aku rasa banget. Siap. Kalau Mas Faisal apa nih apa yang dipikirkan oleh Mas Faisal ketika pertama kali diajak Bapak, diajak Ibu untuk belajar di Syarewet, apa yang dipikirkan? Ya waktu awal sih dulu bingung juga sih kenapa tiba-tiba ikut ada acara seminar. Kalau saya kan waktu dulu ikut pertama kali itu kan zaman kuliahan lah. Ikut acara apa itu Mas? BEMIM kalau nggak salah BEMIM pertama ya? kali ya itu kan Terus. ya mungkin kali itu saya mikirnya kayak ini mah mungkin kayak seminar biasa lah. Saya juga kan dulu kuliah sering seminar, Kegiatan terus ya. nyari itu cuma dengerin doang mereka ngomong apa kita tulis pulang juga udah lupa gitu. Tapi kalau yang waktu pertama kali itu sih terkesan banget sih, beda banget parah itu mah. Apa terkesannya? Terkesannya ya kayak kalau misalnya kita pulang ya udah nggak dipikirin gitu maksudnya. Beda ya. Nggak dipikirin. Kalau ini mah bener-bener kayak terngiang-ngiang apa ketiduran juga masih gitu ya. Kayak to the point-nya tuh dapat banget gitu. Jadi kita nggak kalau biasanya gimana ya omong-omong tuh gitu. Omong-omong. Omong tuh gimana kayak apa nggak ngomong ya. gitu doang ya kayak motivator atau Ya. di seminar gitu. Ya. Jadi kita dapat intisarinya buat diri kita sendiri juga sama buat keluarga gitu bagusnya itu. Masya Allah, berarti Mas Faisal ini sudah biasa ikut kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang Tapi betul. kalau ikut kegiatan belajar di luar itu baru satu hari udah lupa begitu. Tapi di Syarewet karena poinnya dapat, kemudian keingat-ingat terus gitu ya. Iya. Ada pengalaman menarik nggak Mas selama belajar di Syarewet, ada hal apa gitu Mas Faisal? Yang menarik sih ya mungkin kayak kekompakan lah, mungkin ada kayak tugas-tugas sih. Kalau seminar kan mungkin kita flat gitu, dengar kalau ini kita benar-benar terlibat gitu. Jadi benar-benar kita menyerapi apa materinya. Waktu dulu tuh pernah buat kelompok, buat sesuatu gitu kayak apa dulu tuh ya kayak Market gitu ya? Iya, kayak gitu. iya. Mapping atau gitu gitu. ya. Itu bener. Terus saling kenal juga satu sama lain ya. Dan dapat juga networkingnya juga gitu. Bagusnya itu. Ya, kalau Mas Raka, pengalaman apa nih yang menarik selama belajar di Syarewet nih? Wah, kalau misalkan ngomong pengalaman yang menarik, sebenarnya menarik semua. Oke, apa salah satu jadi Mas Raka nih? Karena memang ya, di saat saya, even nggak cuma hanya belajar saja Mas kesini tuh. Kalaupun saya ketemu keluarga MMC, keluarga Syarewet, itu memang selalu dapat daging yang saya temukan gitu kan. Apalagi di saat pelatihan gitu kan. Karena memang contoh aja kayak misalkan, dan memang benar-benar apa ya, guru kita tuh memberi pelajaran yang benar-benar efektif untuk dicerna oleh siapapun, ya kan? Apalagi langsung praktek gitu kan. Ya, ada praktek. Iya kan, apalagi saat waktu BIMIM yang aku ingat tuh memang, waktu IS ya, eksekusi strategi juga memang itu kita rame banget tuh. Tiba-tiba disuruh main bola lah. Terus juga disuruh kita menyusun apa. Dan akhirnya dari sana kita bisa lihat nih poin-poin intisarinya tuh apa. Ternyata kalau di bisnis itu seperti ini. Kalau misalkan di di kehidupan itu seperti ini, ternyata kalau bisa dikaitkan dalam bisnis, ini loh. Dan lebih dahsyatnya lagi dan dikaitkan oleh Al-Qur'an gitu. Itu panduan hidup kita gitu, dan wow, itu sih yang benar, udah cuman wow aja gitu, nggak bisa kata-kata gitu, keren banget. Berarti pembelajaran itu fun ya, melibatkan ya. Fun learning, so far gitu fun learning. Tidak teoritis yang Selama saya di sini nggak ada sih yang benar-benar saya ngantuk, nggak, alhamdulillah. Benar-benar kita melotot ya, melotot terus karena memang
dengan ya guru dan juga langsung praktisi langsung. Di sini nggak cuman motivator aja, karena memang di sini juga praktisi langsung. Mereka juga pembisnis yang benar-benar bisnisnya besar sekali dan juga wow, itu takjub sekali. Iya. Gini Mas, setelah belajar dengan Syariahward, setelah belajar di MMC di Syariahward, kemudian ngaji juga ya gitu ya. Ya, ngaji. Bagaimana pandangan kita terhadap orang tua? Kalau tadi misalkan sempat nggak berdamai, sekarang bagaimana nih Ini kira-kira? agak tricky ya pertanyaannya. Sulit ya. Nah, kalau misalnya kita jawab, nonton juga. Iya. Iya, karena ini pengalaman. Iya. Jadi mau nggak mau ya hampir semuanya ya anak-anak kan kadang-kadang ada konflik ya, tadi sampaikan ada konflik kepentingan ya, tadi ada kisruh dan lain sebagainya. Yang itu nggak bisa dihindari, memang alamiah aja begitu. Nah, tapi memang sebenarnya namanya bapak kan mau ngasih pembelajaran yang terbaik buat kita. Betul. Tapi kadang-kadang penyampaiannya itu tidak Kurang bagus ya. tidak kita terima. Nggak ngena. Iya, yang jadi soal kadang-kadang kita bukan menerima bagus, tapi kita justru berdebat Iya. justru apa kan begitu ya. Kan begitu. Nah sekarang ketika belajar di Syariahward, bagaimana hubungan dengan orang tua, Mas Raka? Oke. Alhamdulillah. Jauh banget Mas. Benar. Apa itu? Kayak contoh dulu tuh ayah tuh ya memang dia tuh beliau orang yang alhamdulillah ada nama di kotanya. Alhamdulillah disegani dan memang orang-orangnya juga melihat beliau juga wow gitu kan. Dan memang egonya juga itu sangat tinggi sekali. Itu sangat tinggi sekali ego bapak tuh. Ayah tuh. Bako gitu ya. Bakonya mantap. Tapi akhirnya setelah ikut Syariahward terus juga mengikuti pelajaran-pelajaran. Tahu nih apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Jadi memang sekarang tuh kita nggak hanya memanage diri kita sendiri, tapi kita juga memanage keluarga untuk memanage keluarga orang yang lain nantinya kan. Kita mengatur people yang lain kita, tapi harus beres dalam keluarga kita diri sendiri juga. Kita sendiri dulu gitu kan keluarganya. Nah kita juga alhamdulillah dari situ kita setelah pembelajaran ini wow bagus banget gitu dan kita bisa loh, kita bisa langsung ya itu nggak boleh gini loh. Ingat nggak sih kalau misalnya di pembelajaran itu bla 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 Langsung jabarin karena memang saya nggak suka gitu kalau misalkan hanya setengah-setengah. Saya pengennya informasi jelas, benar-benar informasi semuanya sumber dari mana, saya maunya semua clear jelas gitu, nggak ada yang nanggung gitu. Akhirnya saya bisa gitu untuk ngomong kenapa sih seperti ini, harusnya nggak bisa seperti ini loh, gini. Mau minta pendapat orang lain boleh, mangga gitu kan. Ibu, menurut ibu seperti apa? Misalkan adik saya, menurut Neng seperti apa sih ayah untuk bertindak seperti ini? Gitu. Jadi alhamdulillah kita saling introspeksi gitu kan, bukan untuk judge, tapi kita introspeksi. Ayah kurangnya di mana? Ibu kurangnya di mana? Aku kurangnya di mana? Adik aku kurangnya di mana? Jadi memang di sini jadi akhirnya tidak ada kita kamu gini, saya tuh pengennya gini. Enggak, tapi kita ayah kurangnya di mana? Ini loh solusinya gitu. Di tahapan itu ya. Alhamdulillah. Diskusi ya. Diskusinya tidak salah ya, tadi tidak justifikasi. Enggak. Tapi memang diskusi sehat. Sehat. Sambil makan, sambil ngopi gitu. Alhamdulillah kadang-kadang juga memang kita harus membawa suasana yang baik juga gitu kan. Hubungan dengan ayah seperti sahabat mungkin atau? Wah, sahabat terus juga memang karena dari pakaian satu ukuran gitu kan. Jadi kita tukar-tukar gitu. Kok bisa sampai segitunya? Sama ya. Bahkan nyampe sekarang ya kalau misalkan gitu ya asiknya tuh. Iya. Tapi ini ide dan ayah aja gitu. Kalau misalkan beli celana tuh ngomongnya buat aku, kalau buat dia sendiri. Oh gitu. Kebalikannya saya, kalau saya alibinya. Kalau misalkan saya beli sepatu, saya balikin aja. Ayah kan nggak punya sepatu ini gitu. Asiknya di sana. Jadi kita saling nembak. Ini keluarga yang luar biasa. Ambil. Mas Faisal, bagaimana kondisi setelah belajar? Mungkin ya kita mulai belajar, Bapak juga mulai belajar gitu ya. Sekarang sih lebih terbuka lah, lebih terbuka. Dulu kan mungkin kayak baru ada masalah baru ngomong gitu. Sekarang kalau kaget berarti kaget-kagetan aja kita tiba-tiba kita punya tersini gitu. Mana tahu kita kan tiba-tiba ada polisi gitu nggak tahu gitu. Sekarang udah lebih terbuka aja. Sampai ada polisi juga. Mungkin ada lah. Suatu kasus yang mungkin nggak lah. Next aja. Jangan dari. Tapi enggak ya pokoknya ya lebih terbuka, lebih cair lagi lah. Jadi nggak terlalu dulu mungkin kaku lah, masih kayak harus pakai pendapatannya gitu, pendapatnya gimana gitu. Kalau kita bertambah ditabrak atau gimana gitu, langsung dibandingkan gitu sama pengalamannya kan pasti kalah dong kita kan pengalaman segimana sih sama beliau gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sih udah lumayan di-consider lah gitu. Jadi mungkin gitu.
Dalam artian tadi kalau misalkan saya bilang dulu, mohon maaf, Bapak pokoknya harus begini, semua ngikut. Kalau sekarang sudah mulai jadi kayak kayak ya, udah ada yang ini pendapat yang lain atau enggak gitu maksudnya bahasa gitu. Lebih inilah. Jadi kita mungkin bisa dengan ide-ide yang kita sendiri gitu mungkin bisa ngasih lah gitu. Bersuara ya. Lebih bersuara gitu. Baik. Sebagai putra putra dari Bapak dan Ibu kan gitu ya. Sekarang melihat Ibu dan Bapak seperti apa kira-kira? Yang akur sih dulu mah mungkin kayak ya kalau lagi nggak ada bahasanya kalau lagi ada duit cemberut gitu. Kalau sekarang mah mau ada duit atau kagak tetap sama gitu, tetap inilah, tetap akur gitu, nggak inilah gitu. Apalagi sekarang kan posisinya kan anaknya udah pada nikah semua nih, jadi di rumah berdua aja gitu. Jadi mungkin kita bawa anak terus ya, bawa anak apa cucunya gitu, udah seneng banget lah gitu masih dekat lah gitu. Insya Allah lah. Ya, kalau Mas Raka melihat orang tua nih Mas, melihat orang tua perjuangan mereka, kemudian membangun bisnis, sekarang melihatnya kan sekarang kan sudah dapat enaknya. Kira-kira apa nih yang andai katamu disampaikan ke beliau-beliau ini? Apa ya? Mereka berdua tuh bagaikan pahlawan di hidup saya. Karena memang dari segi kehidupan saya mental semua itu juga. Masalah duniawi dan masalah akhirat saya konsultasi ke beliau. Alhamdulillah. Jadi memang saya rasa itu sahabat terbaik saya. Masya Allah. Memang yang itu benar-benar saya nggak bisa temuin di keluarga orang lain mungkin ya gitu ya. Dan memang saya juga merasakan beliau memang sangat nice lah buat parenting semuanya. Jujur akui saya bisa ngasih nomor mungkin 200 dari 100 ya. Boleh lah. Karena memang sesayang dan secinta itu saya untuk keluarga ini. Paling untuk kata-kata ya, terima kasih juga cukup. Nggak cukup ya. Mau dibikin buku juga kayaknya bikin berapa jilid, dibikin film juga mungkin berapa season. Ensiklopedia juga nggak cukup. Masya Allah lah pokoknya. Masya Allah. Ketika Mas Raka sudah belajar di Syariah, Mas Faisal sudah belajar di Syariah, bagaimana Mas Raka melihat teman-teman di luar sana Mas kira-kira Mas? Teman-teman yang mohon maaf ya tidak mendapatkan pembelajaran ini, yang mereka masih santai dengan hidupnya, masih mohon maaf foya-foya kah dan lain sebagainya. Kira-kira apa melihatnya tanpa justifikasi juga kan gitu ya. Apa kira-kira Mas Raka? Nah, berhubung saya pernah ada di posisi itu, nah saya juga nggak akan jadi saya pun pernah seperti itu. Alumni ini ya, alumni baju saya tuh? Alumni primitif. Alumni primitif. Apa ini boleh dijelaskan? Artinya apa? Wah, berarti kita keluar dulu sedikit ya. Keluar topik ya. Iya, alumni primitif itu memang ada satu pembelajaran oleh gurunda kita tuh, kita melihat memang cara berpikiran itu ada beberapa poin, ada beberapa tingkat. Kita sudah sampai tingkat yang mana? Dan salah satu pemikiran yang dangkal, pemikiran orang-orang yang biasa orang pikirkan. Dan ini jangan sampai, mudah-mudahan jangan sampai jadi umum ya gitu ya. Jangan sampai itulah. Dan memang orang-orang yang berpikir itu berpikiran dangkal tuh berpikir primitif. Dan primitif itu kan kata dari primata. Primata kalau misalnya kita search gitu ya, kita lihat itu mohon maaf itu monyet kera seperti itu. Nah di sini ada monyetnya, ada keranya. Jadi bagaimana kita nggak sampai ada di sini lagi. Makanya kita aku bikin baju alumni primitif ini. Itu sih dalam sebenarnya maknanya. Ada pesannya ya, luar biasa. Ada pesannya ya. Bagaimana misalkan ada logo di sini ada bom, terus juga ada dunianya. Ini juga salah satu. Kalau misalkan kalian nggak belajar ini, dunia ini akan meledak oleh kalian sendiri. Gitu. Wah keren sekali. Lightingnya ada lagi. Masya Allah. Iya. Kembali ke pertanyaan. Balik lagi. Apa yang Mas Raka lihat dari teman-teman seusia Mas Raka yang satu tongkrong? Nah, alhamdulillah juga karena memang saya untuk mungkin tongkrongan ya. Saya bermain dengan orang-orang jauh di atas saya. Paling muda mungkin umuran 30 dan bahkan sampai bapaknya curhat, anaknya juga curhat ke saya. Bapaknya curhat ke Mas? Iya. Anak itu curhat. Apa yang dicurhatkan? Ya masalah keluarga lah. Berarti saking percayanya juga. Saking dalamnya itu. Saking dalamnya. Dan itu memang saya melihat juga saya melihat bahkan nggak yang seusia saya ya. Wow. Pantas aja sekarang ya orang-orang seperti ini, warga-warga seperti ini karena memang pemikiran seperti ini gitu.
Sedangkan kita yang di Syariah World, kita sudah belajar ini, itu, itu. Kita melihat, ini kasihan loh, ini sayang loh. Maka dari situ pun saya mengajari. Saya ada teman remaja masjid, saya ada tim-tim di bawah saya. Saya selalu mengajarkan itu dan memang saya ingin menularkan supaya mereka pun sama-sama pintarnya bukan sama pintar ya, sama-sama belajar gitu. Kita upgrade pintarnya bareng-bareng yuk gitu. Dan memang kalau misalkan ya mohon maaf orang nggak tahu untuk ilmu ini, kalian merasa nggak hidup deh. Karena memang bisa melihat cara berpikir, melihat pandangan orang terhadap orang gitu ya, itu sangat-sangat berbeda. Berbeda banget. Bahkan saya bisa, alhamdulillah, saya bisa sampai tahap syukur saya melihat air, itu saya bisa bersyukur. Saya bisa dapat nikmatnya hanya untuk melihat air. Sementara orang-orang di luar sana main-main sama air dan tidak ada esensinya gitu. Sampai sedalam itu, Itu dalam banget. Air ini apa, dipikirkan ini untuk apa, untuk apa. Efeknya apa, bahkan ini efek bisa menjadi desain atau bisa jadi pola bisnis. Hanya lihat mata air saja. Bukan mata air menetes. Ya maksudnya dengan mata visual. Iya, visual kita melihat air saja gitu. Dalam itu hanya di Syariah World sih aku dapatnya. Jujur itu benar-benar efek yang sangat besar. Besar dalam banget. Dalam banget itu. Itu Mas Faisal lihatnya gimana nih? Perbedaan Mas Faisal yang dulu dengan teman-teman yang sekarang mungkin masih satu tongkrongan ya, dengan pemikiran mereka, dengan pemikiran Mas Faisal sekarang gitu. Mungkin jadinya kita lebih banyak perspektif dalam menanggapi suatu hal aja sih. Karena kan mungkin kalau mereka kayak bahasanya aku lihat dari berita cuma dari judul gitu, nggak baca dalamnya. Kalau kita mungkin baca dalamnya, telah lebih dalam lagi dan bukan justifikasi bagaimana ya, pokoknya kayak krisis lah kita melihat teliti. Iya, krisis biasanya mereka tuh kayak ya udahlah, kalau bahasanya kata Mas Eka ini ya pikiran dangkal, ya udah mereka terima satu informasi sudah cukup. Nah, kalau itu kan berarti sama kayak tidak mudah menjadi penguasa. Iya, tidak mudah menjadi penguasa karena mereka mikirnya mereka anggapnya mudah karena dalam satu pikiran itu informasi itu karena anak penguasa itu kaya atau nggak mudah apa gitu. Mereka nggak mikir informasi yang bagaimana caranya mereka bisa kaya, bisa mengembangkan lebih bagaimananya, itu mereka yang tidak terpikirkan gitu, informasi yang tidak masuk gitu. Baik, ini saya jadi semakin seru nih. Mas Faisal bisa melihat teman-teman di sana, ya kalau boleh dibilang kan sekarang kan berita kan sangat-sangat luar biasa ya. Cepat, dan orang-orang bisa kemakan hoax dengan luar biasa. Tapi Mas Faisal bilang jangan lihat dari judulnya saja, tapi dalemin lagi, ada the unseen-nya gitu ya. Luar biasa ini, keren banget. Sampai sedalam ini masyarakat keren ngomong tentang air, ini lebih keren lagi. Sama keren ya. Apa sih yang diajarkan di Syariah World ini? Ilmu. Ya, ini Syariah World. Enggak ada. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan hingga akhirnya sekelas ya saya dulu pun ketika di usia kuliahan ya melihat di share orang, ini ceritanya bagus. Udah saya coba baca judul sudah, kemudian udah saya share gitu. Belum tentu itu benar, belum tentu salah, dan itu kan jadi efeknya luar biasa. Tapi Mas Faisal bilang jangan begitu, ditelaah dulu, didalamin dulu. Karena itu sangat-sangat keren sekali. Itu kan berarti sebenarnya ilmu basic juga ya, namanya mengasah indera ya. Indera kan ada 5. Nah, kita kan cuman 5 itu cuman ya udah 5 dipegang, tapi kita nggak terlalu peduli lah, maksudnya mungkin kayak ini apa gitu, ini bisa cium apa gitu. Kayak gitu lebih kalau kita bisa lebih mengindra itu jadi memperdalam itu sehingga menjadi mempunyai pemikiran yang cemerlang dan gak gampang kemakan hoax lah gitu. Harapan apa sih Mas Raka, Mas Faisal untuk generasi kita di Nusantara nih? Kan kita kan ada bonus demografi yang luar biasa, anak muda sangat luar biasa. Yang kita lihat sekarang di era sekarang, orang-orang bukan lagi bekerja keras, bukan ngerti apa, tapi juga di TikTok nih, Mas Raka nih, juga di TikTok. Kemudian ya begitu, bagaimana nih harapan untuk generasi muda sekarang nih? Mas Faisal dulu boleh, Mas Raka juga boleh. Harapannya sih ya semoga sih kita mungkin kalau misalnya kita misi besar sih itu mungkin ya mencerdaskan bangsa itu bukan sekedar ngomong mencerdaskan doang, tapi benar-benar mencerdaskan itu dalam artian dalam tindakannya juga dan dalam pola pendidikannya juga. Jadi mereka
bergantungan dalam hal tersebut lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang Ya. gak faedah lah bahasanya gitu. Tapi Banyak mudaratnya ya. banyak mudaratnya juga, dan mereka jadi lebih kayak menghalalkan segala cara karena mungkin dengan alasan kesulitan ekonomi gitu dari negara kitanya sendiri gitu. Mas Raka gimana? Mas Raka gimana? Kalau apa yang mau disampaikan nih para generasi muda sekarang yang kita lihat, aduh semakin banyak fitnahnya, semakin banyak ininya. Ya. Apa kira-kira Mas Raka? Apa yang bisa saya sampaikan memang nggak banyak, cuman memang kalau misalkan kalian ada waktu belajar, belajarlah. Dan memang juga di dalam Islam itu belajar itu kan wajib dan nggak ada matinya. Lagi di syariah awal itu kita melihat umur 70 tahun itu mereka masih belajar. Dan kalau misalkan kalian juga untuk apa ya, kepo nih, kok bisa seperti itu, kok bisa punya pemikiran seperti itu. Cobain aja, kepoin aja syariah awal, terus juga mungkin kalau misalkan ada teman-teman nih, teman-temannya udah ada yang gabung sini, coba tanya-tanya deh. Kalian coba tanya-tanya bagaimana sih? Coba ngobrol aja, kayaknya beda deh orangnya. Iya. Waktu mereka ngobrol Awal-awal sebelum syariah awal sama setelah ke syariah awal pasti beda sih Pasti beda kayaknya. jauh. Ya. Jauh banget, makanya itulah. Kalau misalkan need proof gitu ya, ya coba aja gitu. Cek aja. Ya udah pokoknya intinya ya belajar apapun dengan apapun. Belajar dan siapapun. terus berpikir. Nah, betul. Dalam lagi nih sih. Padahal anak-anak muda sekarang paling 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 malas. langsung berpikir. Dulu begitu enggak? Dulu begitu deh. Nah, maksudnya- Sama juga. Kalau gitu? kalau Mas Faisal tuh memang orangnya pikir terus. Dan kata-katanya begitu. Serius terus Mas. Serius. Aduh. Wah, saya jarang formal. Gitu ya, karena begini, banyak juga anak-anak yang tadi kita bicara tentang second generation ya, banyak orang yang dia tidak mau meneruskan usaha bapaknya. Iya, banyak. Ya kan begitu ya. Mungkin dia punya alibi sendiri, punya Passion. pengalaman passion sendiri gitu. Tapi ternyata orang tua kita sudah menyiapkan yang luar biasa. Ya, Bersyukur nggak? Oh sangat. Sangat ya, bersyukur ya. Alhamdulillah sangat Ya, bersyukur sekali. sudah disiapkan, sudah diapa. Alhamdulillah. Apa yang patut disyukuri di situ kira-kira, Mas Raka? Banyak sekali kalau misalkan ngomongin apa yang patut disyukuri gitu. Itu banyak sekali ya. Cuma kalau misalkan untuk study case ini memang kesempatan nggak datang 2 kali. Terus juga memang mungkin Allah memberikan aku kesempatan ini, kita gitu ya. Dan bagaimana kita memperjuangkan ini, kita menjalaninya gitu kan. Memang apalagi dengan nggak semua orang bisa untuk mendapatkan kesempatan ini. Tapi juga orang-orang lain pun memiliki kesempatan untuk sukses, tapi dengan cara yang lain. Tidak hanya untuk cara ini saja. Tapi yang saya rasa memang sangat bersyukur sekali gitu kan. Apalagi setelah saya ada di Syariah World, saya ada pemikiran-pemikiran, oh ternyata ini loh yang benar. Ternyata dulu gini Mas, saya tuh sempat pernah punya ego, saya ingin sukses dengan cara saya sendiri. Saya ada ego itu. Benar-benar saya pengen sukses dengan, ya saya ada brand, saya ada coffee shop. Saya pengen sukses dengan cara saya. Saya nggak mau lah, apa fashion. Soalnya kalau misalkan fashion, apalagi fashion muslim yang cewek, mohon maaf harus gini dulu ya untuk pendalaminya. Dan mungkin agak malu image-nya ke teman-teman tongkrongan gitu ya. Cuman setelah saya belajar, saya banyak insight yang baru sama teman-teman di sini. Yang dengan saya bilang awal yang tadi itu, saya benar-benar melihat orang-orang bisa menjadi sukses itu dengan banyak cara gitu. Nggak hanya sukses untuk mendirikan kerajaan, tapi untuk mengembangkan kerajaan itu sendiri. Gitu. Itu yang benar-benar saya tekankan dalam diri saya, dan juga memang untuk sekarang pun bisnis saya yang saya sendiri pun tetap jalan gitu. Ada brand saya, terus juga ada coffee shop, ada F&B yang lain juga alhamdulillah jalan, tapi uangnya ternyata wow di sini loh gitu kan. Ya udah kenapa kita tidak kembangkan juga gitu, dan akhirnya ya udah kenapa kita nggak suksesnya kan kalau misalkan saya kembangin diri sendiri ya saya doang yang sukses. Cuman kalau misalkan kita sukses keluarga ya Mas ya. Keluarga, bahkan keluarga besar ini kita suksesnya bareng-bareng. Apalagi kalau misalkan next step-nya sukses dunia akhirat. Berarti tidak masalah ya kita dijeburkan oleh Bapak untuk ngurus. Nggak apa-apa kalau diceburin kan seger ya. Seger. Cuman mungkin awalnya kaget aja kayak kecemplung ya. Cuman kan biasanya seger. Alhamdulillah. Bener kan? Iya. Cuman kaget aja awalnya kecemplungin, kaget, panik. Tapi setelah naik ke atas, seger juga. Masya Allah. Keterusan mandi lagi. Iya. Jadi kita cemplungin anak kita. Waduh, Nggak deh. pelan-pelan. Gimana kalau Mas Faisal? Bersyukur nggak? Ya saya sih alhamdulillah bersyukur sih, Ya. mungkin diberi jalan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bisnis keluarga saya.
mungkin dari awal juga saya nggak kepikiran buat ini, cuman kayak waktu saya lulus SMA buat pemilihan apa namanya itu fakultas gitu aja, saya mikirnya kayak mungkin saya hidupnya bakal melanjutin usaha bapak. Padahal waktu itu saya bener-bener nggak dikenalin tuh, nggak jarang gitu, mungkin waktu kecil doang diajak jalan-jalan gitu. Tapi entah kenapa waktu SMA itu saya kepikiran kayaknya bakal saya lanjutin usaha bapak saya. Nggak pernah ada suruhan, nggak ada pernah paksaan dari mungkin doa dari orang tua lah itu. Nempel juga nih. Iya kayak gitu ya, alhamdulillah. Dan sekarang lebih mungkin nggak naif lagi lah, mungkin kita bisa lebih mendalami lagi aja lah buat mempelajari perusahaan yang buat lebih growing lah. Masya Allah, luar biasa nih narasumber yang luar biasa nih, sangat menginspirasi. Ada nggak saya kata-kata yang pingin disampaikan oleh orang tua dan sebelumnya belum pernah tapi pingin banget? Saya sih ya pertama sih maaf lah, mohon maaf mungkin anaknya ini masih belum bisa maksimalkan untuk pekerjaannya, untuk melanjutkan perusahaan yang digeluti lah bahasanya gitu. Kalau saya sih mungkin dalam saya pikiran sih setiap hari saya pikirkan juga, cuman mungkin baru dalam sekadar pikirkan saja gitu. Karena dalam diri hati saya kecil juga belum berani saya juga. Karena mungkin karena masih dipegang juga kali ya, mungkin jadi saya juga masih belum berani nyentuh gitu. Ya. Tapi insya Allah saya kalau memberanikan diri lah untuk terus 100% gitu. Ikhtiar dalam berusaha gitu. Amin. Gak harus yang di tepung tapioka, tapi mungkin saya mau kopi atau apa, mungkin insya Allah saya perjuangkan. Siap support gitu. Ya. Siap support 100% ya. Apapun yang diberitakan orang tua gitu ya. Iya. Baik. Mas Raka, apa yang ingin Mas Raka sampaikan ke orang tua atas orang tua memasukkan masyarakat ke syariat, apa yang ingin diucapkan kira-kira? Karena memang ini dampaknya sangat besar di hidup saya. Dan nggak banyak kata yang harus bisa saya sampaikan itu ya. Bu, ya, aku ngomong aja gini udah kagok gitu ya. Gak apa-apa, sampaikan. Intinya, Ibu, Ayah, aku sayang kalian. Itu udah itu aja sih, benar-benar. Itu pun saya di sini aja masih nggak bisa ngomongnya jujur, nggak bisa langsung. Tapi saya rasa kok hatinya itu bener-bener ya, kita memang sebetulnya sayang sama orang tua kita ya. Iya. Gak bisa dipungkiri. Gak bisa dikata-kata, cuman bisa dari tindakan mungkin ya biasanya. Apalagi kita sebagai orang laki-laki ya. Iya, sebagai laki-laki. Laki. Baik. Nih, terakhir. Kenapa Mas Raka sama Mas Faisal seneng bersemangat belajar terus hampir setiap minggu ya belajar di sini ya. Mas Raka jauh-jauh dari Sukabumi ke Bogor ya. Bolak-balik ya, waktu yang harusnya main ke kafe dan sebagainya, tapi ngaji nih orang ya, belajar ke Sarewan. Apa sih yang membuat Mas Raka bersemangat? Alhamdulillah di sini juga nggak ngaji ya. Kita ngopi juga di sini. Oke. Ngobrol perkara Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Mungkin untuk saya dari Sukabumi ke Bogor itu nggak jauh, Mas. Oke. Kita melihat teman-teman saya, teman-teman sahabat kita ya. Ya, banyak yang dari Bontang, dari Kalimantan, dari luar Madiun, pulau, dari Medan. Wow, banyak banget. Apalagi saya yang hanya dari Sukabumi gitu. Dan juga memang guru kita tuh guru yang sudah beliau tuh bisnisnya wow gitu kan. Udah megang apa aja nih, banyak banget gitu lah. Terus juga dari Gurunda ini kita nggak hanya dapat maklumat saja, kita nggak hanya dapat informasi saja gitu. Aku di sini bisa mendapatkan informasi menjadi perlakuan, apa yang akan dilakukan oleh aku. Dan itu memang nggak banyak orang-orang yang bisa mengajarkan itu gitu. Salah satunya di sini udah pertama bisa mengubah maklumat menjadi perlakuan, terus juga tamu-tamunya, teman-teman kita juga jauh-jauh. Berarti maklumat jadi perlakuan dari apa yang dipelajari jadi tindakan gitu. Betul. Jadi teladan, bukan hanya omong-omong. Informasi saja. Bukan informasi saja. Okay. Tapi jadi perlakuan gitu kan. Jadi tindakan. Terus juga ya, terakhir otentik. Ya, karena memang di dalam Islam tuh kita ngomong faktanya bukan katanya. Gitu. Begitupun Gurunda kita. Gurunda kita apa yang dia sampaikan, beliau sampaikan tuh fakta semua. Nggak ada katanya, kupas tuntas pokoknya lah sampai ke akar-akarnya benar-benar jadi kita belajar sampai landasan teorinya kita belajar gitu. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah bersyukur banget gitu bisa belajar di sini, ketemu Mas Faisal juga, Kang Budi juga, wah
Ini salah satu anugerah yang sangat-sangat Masya Allah ya, ini harus banget untuk patut disyukuri. Priceless lah, nggak ada harganya. Masya Allah. Mas Faisal, apa yang buat semangat belajar gitu ya? Setiap rutin, setiap pagi ke sini gitu ya. Meninggalkan aktivitas, meninggalkan pabrik, meninggalkan. Apa yang buat Mas Faisal semangat? Ya, kalau saya sih mungkin dari motivasi awal sih ya mungkin dari lihat dari kawan-kawan juga nih kan dari Sukabumi apalagi lah ya. Saya dari Bogor bener lebih dekat lagi apalagi saya gitu. Ya. Apalagi berarti saya harusnya lebih semangat lagi untuk datangnya kayak gitu, dan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nggak ada ditemukan dimanapun lah dia dimanapun, dan benar-benar nyampe gitu, yang benar-benar kayak hal yang kecil gini aja bisa berubah ya, krusial sekali gitu, sangat berubah, dan emang impactnya ada di kita itu sebenarnya banget gitu. Jadi itu yang sangat penting, dan saya sih itu rezeki yang benar-benar besar lah gitu bagi saya sih, itu berkah juga. Masya Allah, luar biasa. Ini kebayang nih Mas Raka, Mas Faisal 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun ke depan perusahaan di bawah pimpinan Mas Raka, di bawah pimpinan Mas Faisal akan grow luar biasa. Amin ya Allah. Dan juga akan lebih besar lagi dibandingkan bapak-bapak. Jadi second generation ini bukan hal yang justru turun, tapi justru bertambah naik ya. Amin. Ya, Amin. Bertambah naik secara pemikirannya, bertambah naik Betul. secara luar biasanya. Masya Allah, sangat terima kasih Mas Raka sudah berbagi kepada kita semua. Mas Faisal, terima kasih sudah berbagi kita semua. Mas Faisal ini bergerak di bidang tadi ada tepung tapioka ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belanja ke beliau, silakan pabrik beliau ada di Insya Allah segala kualitas ada ya. Segala macam aja. Segala kualitas ada. Segala kualitas. Kualitas yang paling rendah sama paling atas itu ada. Oke, kalau mau nelpon mau kerjasama gimana? Ada sih nomor. Langsung ya, langsung aja ya. Bisa hubungi bisa mungkin Instagramnya atau bisa menghubungi langsung ke. Ada promo-promo nggak Mas? Kalau langsung dengan order kan promonya banyak nih. Hashtag orang dalam. Insya Allah ada kalau ada obrolan dalam mungkin Insya Allah. Masya Allah, ini anak muda yang belum punya bisnis bisa langsung nih ngobrol sama Mas Faisal. Beliau juga Mas Raka, Insya Allah beliau punya Delia Hijab. Wah, Delia Hijab ini bergerak di bidang ini mau Lebaran nih ya, betul ya? Betul banget nih, betul banget nih. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mau jadi reseller ini harganya dari harga yang luar biasa dengan kualitas luar biasa. Betul. Betul ya? Betul banget. Kalau misalnya tadi dari harga yang cerdas sampai yang mana tuh? Tadi saya lupa lagi terus. Dari yang cerdas sampai yang pantas ada. Saya pantas. Iya. Lupa lagi. Baik, bagi kalian yang butuh tentang hijab ya dengan model apapun, kemudian beliau punya program-program yang patut kita support karena beliau ingin membantu momspreneur ya, jadi membantu ibu-ibu ya, membantu ibu-ibu untuk menjadi pengusaha yang luar biasa gitu ya, bisa langsung bergabung dengan Delia Hijab, betul ya? Iya, ada di Instagram itu. Ada Instagramnya apa? official.deliahijab. official.deliahijab. Oke, kalau like mungkin komen bisa dapat diskon kah atau apa kira-kira? Bisa. Nanti pakai hashtag kenal orang dalam. Oh, kenal orang dalam. Boleh. Janganlah masyarakat aja ya. Bisa kita kondisikan dapat diskonnya. Soalnya mending cepat-cepatan soalnya memang ini artikel yang satu buat Lebaran udah habis gitu. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Makanya ini juga memang kualitas bahan semua nomor 1, insya Allah. Langsung pantengin aja. Pantengin saja Delia Hijab. Official.deliahijab. Official.deliahijab. Masya Allah, terima kasih Mas Raka, terima kasih Mas Faisal. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Senantiasa tujuan kita ingin membangun para generasi muda, generasi kedua untuk bangkit, untuk berjuang. Kita tidak dalam rangka untuk berfoya-foya, tidak dalam rangka untuk turun, downgrade ya, bukan ya. Tapi justru kita upgrade. Ya. Insya Allah, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin. Saatnya para generasi kedua mengikuti jejak dari Mas Raka dan Mas Faisal. Saya ajak untuk bergabung bersama MBWB, pembelajaran yang luar biasa untuk mengangkat semangat kita menjadi generasi kedua yang lebih hebat daripada generasi pertama, membuat usahanya lebih grow ratusan % dari generasi pertama. Silakan bergabung bersama MBWB, mengembangkan bisnis untung, bisnis berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.